ketika kita akrab dengan orang lain dan orang lain merasa nyaman dengan kita, sesungguhnya pesan-pesan kita itu akan lebih mudah diterima. Oke, ya. Kalau kata Kang Nik sendiri gimana sih? Silakan. Saya merasa ya sebenarnya saya sangat salut sama Kang Gani karena sudah bikin hipnoterapi kolbu ini, dan memang ciri khasnya bahwa hipnoterapinya dekat, nyaman di hati, akrab. Biar kalau kita memang punya masalah, kita bisa menjelaskan dan membongkar akar masalah itu dengan nyaman, nggak usah rasa malu, malah ada rasa dilindungi. Dan menurut saya itu sangat penting sekali. Mungkin tidak semua orang yang siap untuk membuka soal itu, menceritakan itu, tapi ya pelan-pelan bisa membuka ceritanya sedikit-sedikit, makin akrab. Dan memang menurut saya kita ditanamkan di dunia ini dengan orang yang lain, dengan makhluk yang lain. Betul. Kita harus akrab dengan mereka. Jadi untuk apa kita mau menutupkan diri di rumah, tidak mau mencerminkan inilah keadaan saya? Pasti itu mungkin karena rasa malu atau trauma dari pola asuh dari masa kecilnya, tapi itu juga bisa diatasi, bisa disembuhkan kalau kita mendekati orang dan kita bisa membangunkan rasa percaya diri dan harga diri. Jadi saya merasa bahwa itu sangat-sangat bagus, dan pertama kali saya dengan nama hipnoterapi kolbu, saya berpikir, ini pasti agak bernuansa agamis ya. Karena memang kolbu itu terkenal sebagai hal yang berada di dalam agama Islam, tapi sebenarnya jalur terapinya cocok untuk siapapun. Kalau orangnya punya jiwa, mungkin kalau orang psikopat tidak cocok ya, karena dia memang tidak bisa akrab dengan siapapun. Jadi kalau ada orang yang lagi adalah penonton video ini yang bersifat psikopat, mungkin ya nggak usah datang ke sini, mencari yang hipnosis formal aja. Tapi kalau Anda punya rasa kasih sayang, punya hati, pernah ada rasa empati, pernah nangis karena melihat situasi yang menyedihkan, yang pedih, pasti cocok ditangani pakai hipnoterapi kolbu ini. Iya, baik ya. Makasih dokternya. Sekaligus juga menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke saya nih, Kang Nik ya. Hipnoterapi kolbu khusus untuk yang muslim saja ya? Saya bilang enggak. Kolbu itu adalah terjemahan dari hati nurani ya. Jadi hipnoterapi kolbu itu adalah hipnoterapi yang mengutamakan kita bicara dari hati ke hati gitu. Dan itu universal. Saya tidak membeda-bedakan ini pasien saya, klien saya ini Muslim, Buddha, kemudian Hindu, Katolik, Protestan, enggak ya. Banyak kok klien-klien saya lain yang juga bukan Islam, yang non Muslim. Tapi kan tadi katakan tadi, semua kita punya jiwa ya. Kolbu itu adalah jiwa ya. Jadi hipnoterapi kolbu ini adalah sesuatu hal yang universal. Adapun saya ada nama hipnoterapi kolbu, ya itu adalah mewakili kolbu adalah hati, nurani, dan jiwa. Yuk kita selesaikan masalah sama-sama dengan kedekatan hati kita. Itu. Oke, Kang Nik. Terima kasih banyak sudah sama-sama berkunjung ke rumah saya. Ya, makasih atas banyak ilmu yang saya dapetin dari beliau. Ya. Oke, by the way nih teman-teman ya, saya tuh waktu pas SMA senang sekali pelajaran antropologi. Saya masuk IPS kan dulu ya, Dokter Nik ya, gitu kan ya, Kang Nik. Pada saat saya belajar tentang antropologi, karena saya saking senangnya antropologi, saya juga pada akhirnya sering dong beli buku tentang antropologi. Nah, lantas di sana saya kan melihat daftar pustaka kan, referensi. Nah, itu banyak juga yang penulisnya itu sumbernya dari antropolog dari barat gitu. Terlintas dalam hati saya, kapan ya saya bisa ketemu sama antropolog yang dari barat ini? Saya pengen belajar. Ternyata itu dicatat loh sama Allah. Ya, sekarang lah 22 Desember 2022, 2 hari yang lalu malam-malam Kang Nik menghubungi saya untuk
wawancara tentang hipnoterapi kolbu, dan kemudian saya ketemu seorang calon profesor antropolog dari Inggris. Cita-cita zaman SMA-nya sudah teraih ya. Sudah terakhir, dreams come true. Dan mudah-mudahan ini, kalau saya juga boleh mempromosikan sedikit, kalau ada penonton yang memang hobi dengan hipnoterapi, jangan hanya belajar psikologi. Kalau antropologi, saya merasa itu juga sangat penting, karena antropologi memang mengaji bagaimana lingkungan hidup memengaruhi nilai dan pola pikiran dan kehidupan dan emosi seseorang. Dan kalau ada yang berminat belajar antropologi maupun di Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri, memang program yang di London School of Economics dan Political Science sangat bagus. Jadi kalau ada yang dapat beasiswa mau kuliah di luar negeri, ya datang aja ke kampus saya, nanti saya menjadi dosennya. Oh gitu, sip, oke. Ya, alhamdulillah tuh ya, ada tawaran nih dari Kang Nick. Oh, luar biasa sekali ya. Oke ya teman-teman ya, itu saja dulu. Jadi sampai 5 jam ya kita ngobrol ya. Betul. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dan Kang Nick tadi kita ajak makan liwet. Oh, biasanya. Ternyata Kang Nick suka liwet loh. Suka liwetnya, suka yang hati baladonya, suka rendangnya, Jengkol, suka jengkolnya. jengkol tadi gimana? Jengkolnya luar lumbuknya, harumnya. Memang itu jengkol yang luar biasa. Kadang-kadang kalau ada jengkol yang tidak direndangkan, agak keras, tapi yang ini lembut. Oh, Oke, baik teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita ada bicara dalam forum yang lain yang bisa teman-teman semua juga hadir di situ ya. Oke, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.